Selamat siang anak-anak. Siang, Bu Guru. Siang, Bu Guru. Gimana sekarang? Ada yang merasa lemes ya? Harus selalu bersemangat ya nak ya. Oke. Nah, Bu Guru mulai share screen ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya nak? Baik. Baik ya. Sudah siap untuk belajar ya? Ya, sudah. Sudah pada makan? Sudah. Sudah ya. Nah, Bu Guru sekarang tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan anak-anak ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti yang sudah sering sekali Bu Guru ingatkan. Pada masa pandemi seperti sekarang, COVID sedang merajalela, tolong selalu mematuhi kesehatan. Nah, apa saja protokol kesehatan itu, Nak? Ayo, Bu Guru ingin kalian selalu ingat. Ya, Adit? Memakai masker, menjaga jarak. Ya, Mabel? Menjaga kerumunan. Tidak keluar rumah jika tidak ada acara penting. Ya, tidak keluar rumah jika tidak ada acara penting. Ayo yang lain, apa lagi? Cuci tangan. Bu Aura? Memakai masker. Memakai masker, iya. Yang lain? Rama, silakan. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Adit? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Oke, berarti semuanya sudah menerapkan. Ini Revannya Bu Guru mau membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas, benar sekali ya Revan. Dan anak-anak yang lain ternyata selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan, Bu Guru minta kepada Rama, ketua kelas kita, untuk memimpin berdoa. Silakan Rama. Ya, Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rama, terima kasih anak-anak. Nah, semoga dengan berdoa ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik ya. Nah, coba anak-anak sekarang cek di WA grupnya. Bu Guru sudah membagikan link absensi. Coba diisi dulu link absensinya ya. Ya, Bu Guru. Nah, sudah diisi, Nak? Sudah, Bu Guru. Sudah ya? Ya. Sudah semua ya? Ada yang kesulitan membuka Google Form? Tidak. Tidak, iya. Jadi sudah semua diisi ya. Nah, nanti Bu Guru cek di sana. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai dengan irama yang Bu Guru putar. Silakan anak-anak ikut bernyanyi ya, Nak ya. Ya, Bu Guru.
Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kita akan melakukan apa, Nak? Seperti biasa? Ayo, ada yang ingat? Tepuk PPK. Ya, tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk melatih konsentrasi supaya nanti kita fokus dalam belajar serta meregangkan otot-otot tangannya ya. Kita akan bermain brain gym ya. Coba diperhatikan baik-baik dan diikuti gerakannya ya. Nah, coba nanti diperhatikan. Ini tujuannya untuk meningkatkan daya ingat, fokus, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa percaya diri. Coba, ini gerakan yang pertama. Telunjuk dan jari tengah. Ayo semuanya dinaikkan tangannya. Tirukan gerakannya. Ya, ayo ditirukan. Nah, ada yang masih kesulitan untuk gerakan pertama? Ini gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua itu ibu jari dan kelingking. Ayo, coba. Ini gerakan yang ketiga. Menggunakan 5 jari ya. Ayo. Kemudian sekarang gerakan yang keempat. Selang-seling ya. Nah, ini gerakan yang kelima. Ayo coba, tunggu ada ditembak, kemudian muncul jarinya bergantian. Coba perhatikan. Yang keenam sekarang. Ya, sudah ya nak ya. Nah, bagaimana tadi? Bisa menirukan gerakannya? Bisa. Bisa ya, berarti anak-anak sudah bisa melatih konsentrasinya, daya ingat dan fokus ya.
Mudah-mudahan nanti saat belajar anak-anak bisa berkonsentrasi dengan baik. Ya, selanjutnya coba sekarang anak-anak lihat buku siswa yang halaman 113. Sekarang kita akan melakukan literasi atau pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sudah ketemu halaman 113? Di sana ada judulnya apa? Ayo. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Iya, disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Bu Guru kasih waktu anak-anak untuk membaca itu 10 menit. Silakan dibaca dulu ya, Nak ya. Nah, dibaca dengan baik, dicermati isinya. Sudah, anak-anak? Sudah selesai membacanya? Sudah. Ada yang belum selesai? Berarti sudah semua ya? Nah, dari bacaan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari isi bacaan yang guru minta untuk membaca tadi? Silahkan raise hand terlebih dahulu ya, nggak usah malu, nanti kalau salah kita perbaiki bersama. Ya, Revan mungkin tahu apa isi bacaannya, Revan? Sesukses-suksesnya kita di luar negeri, jangan lupa balik ke tanah air sendiri. Ya, itu isi biografinya. Kemudian tadi ada Adit ya, Adit raise hand, Adit. Apa sayang? Perjalanan hidup Habibie. Mengisahkan tentang perjalanan hidup Habibie. Nah, hal istimewa yang diciptakan Habibie untuk dunia ini apa? Ayo. Pesawat terbang. Iya, menciptakan pesawat terbang. Kalau pesawat terbang itu artinya di bidang apa dia ya? Ya, Revan? Di bidang teknologi. Teknologi, ya. Artinya B.J. Habibie sudah mengembangkan teknologi dengan menciptakan pesawat terbang. Nah, coba anak-anak tahu nggak contoh pekerjaan apa saja yang ada di pesawat terbang? Janganlah ke bandaranya dulu, fokus ke di dalam pesawatnya dulu. Ya, Rama? Pilot. Pilot. Yang lain? Siapa lagi? Ayo. Pramugari. Satya? Pramugari. Pramugari. Ada lagi nggak pekerjaan lain di sana misalnya? Kalau di pesawat? Ya, Gong Aura? Teknisi. Teknisi, ya pinter sekali. Semua pernah naik pesawat ya? Pernah? Kemana tujuannya? Ke Bandung, ke Jogja. Wih, sudah pergi kemana-mana ya, Bu Guru belum pernah. Ya, itu salah satu contoh peran teknologi bagi kita. Manfaatnya sangat banyak ya, Nak ya. Nah, tadi ada yang bilang di dalam pesawat itu ada pilot, ada pramugari, ada teknisi. Ada nggak orang tuanya yang pekerjaannya sebagai
pilot, pramugari ataupun teknisi itu? Ada. Ada? Ada. Iya, ada ya. Coba anak-anak perhatikan sekarang. Bu Guru akan share screen lagi. Nah, coba perhatikan. Ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang sering kalian lihat. Dari pekerjaan ini, coba sebutkan pekerjaan orang tua kalian. Ayo. Arsitek, Rama, bapaknya jadi arsitek ya? Iya, bagus. Ya, Nia? Wira swasta. Wira swasta. Kalau Revan? Chef. Oh, jadi chef. Nanti Bu Guru mau nyoba dong masakannya ya. Kalau Bung Aura, apa Bung Aura? Dosen. Jadi dosen ya, ibunya jadi dosen ya Bung Aura ya. Kemudian Mabel? Wira swasta. Wira swasta. Kalau Anggi? Dokter. Jadi dokter. Pasti orang tuanya sering mengingatkan Anggi untuk mematuhi protokol kesehatan ya, Anggi ya. Nah, kemudian ada Ya. Gek Mira. Guru. Jadi guru ya. Kemudian Adit? TNI. TNI yang menjaga kedamaian negara. Iya, semua pekerjaan itu sangat bermanfaat. Nah, siapa bisa menyebutkan dari semua pekerjaan yang disebutkan tadi, yang mana bergerak di bidang jasa? Guru. Guru, apa lagi? dokter, Dokter. polisi, Kemudian ada nggak yang di bidang produksi atau yang memproduksi sesuatu, misalnya ada yang memproduksi kerajinan tangan, gitu, ada nggak? tidak, Tidak. Kalau yang di bidang distribusi, seperti bapaknya jadi transport itu, turis transport itu ada nggak? Atau jadi masinis modelnya ada nggak? tidak, Tidak ya, kebagian besar bekerja di bidang jasa. Ada yang guru, ada yang dosen, ada yang dokter, kemudian ada yang apa lagi ya? Ada yang menjahit nggak di sini orang tuanya? Atau di garment, memproduksi barang, barang pakaian misalnya, ada nggak? tidak, Tidak ada ya. Oh iya. Nah, selanjutnya dari materi yang Bu Guru jelaskan tadi, itu tujuan kita sebenarnya nanti setelah Bu Guru tampilkan video, anak-anak bisa menganalisis peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Makanya Bu Guru tadi sampaikan tentang pekerjaan, ya Nak ya. Nah, coba perhatikan. Bu Guru punya gambar. Ada 2 buah gambar, dan anak-anak coba ingat lagi, di sebelah sekolah kita juga ada seperti gambar ini. Ini gambar apa ya? Sawah. Sawah. Kalau dari kedua gambar ini, apa sih perbedaan yang bisa anak-anak temukan? Ya, Gek Mirah, silahkan. Yang satu tradisional, yang satu udah berkembang. Oh, yang satu tradisional, yang satu sudah berkembang. Nah, contoh perbedaan yang lain apa yang kalian lihat? Dari segi mananya dia masih tradisional dan yang mana sudah berkembang? Alat untuk membajak sawah. Ya, Rama apa Rama? dulu memakai sapi, sekarang memakai traktor, Dulu memakai sapi, sekarang memakai traktor. Terus yang mana ya lebih memudahkan kita? Memudahkan petani? yang di bawah, Yang di bawah ya. Nah, coba apa sih tujuannya petani itu bekerja di sawah? Pernah nggak anak-anak berpikir kenapa petani itu panas-panasan bekerja di sawah? Agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dampaknya bagi masyarakat, bukan hanya bagi petani itu sendiri. Ayo. Menghasilkan nasi.
Menghasilkan nasi. Ya, nasi itu berasal dari Padi. padi, kemudian jadi beras. Ya, pinter ya, semuanya sudah pinter. Jadi, anak-anak, kalau petani itu termasuk kegiatan produksi apa distribusi? Produksi. Produksi. Kenapa disebut produksi? Ya, Gek Mira? Karena dia yang membuat beras. Ya, karena menghasilkan suatu barang. Kalau di sini dia beras ya, yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ada di sini yang tidak pernah makan nasi atau tidak pernah terbantu oleh para petani modelnya. Ada yang tidak pernah makan nasi? Tidak. Tidak ya, apalagi kalau masih seusia anak-anak yang badannya masih sangat memerlukan adanya karbohidrat yang bisa kita ambil dari beras ya nak ya. Nah, ini Bu Guru akan menampilkan sebuah video peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Anak-anak perhatikan baik-baik videonya, kemudian nanti anak-anak analisis yang mana saja peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi itu ya, disimak baik-baik sehingga nanti anak-anak mampu untuk menganalisisnya ya nak ya. Nah, selamat menyaksikan. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak. Pada kali ini kita akan mempelajari pembelajaran IPS. Topik yang akan kita bahas adalah peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Sudah siap anak-anak? Baik, kita mulai. Teknologi mempunyai peran yang sangat penting di dalam perubahan di masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Coba perhatikan gambarnya. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi karena pekerjaan petani akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi juga dapat berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Petani memanfaatkan untuk kemajuan ini terlebih pada untuk sarana transportasi seperti mobil, bak terbuka untuk mengangkut hasil-hasil produksi pertanian seperti sayur, buah, padi, jagung dan lain-lain untuk didistribusikan ke kota sehingga meningkatkan taraf hidup petani. Apa dampaknya penemuan baru untuk masyarakat tadi? Penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif. Sebagai contoh, ya, seperti yang di depan tadi. Lihat gambar, apa dampak positifnya? Dampak positifnya jelas, meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kegiatan pertanian menjadi lebih cepat selesai dan lebih efektif dan efisien.
Apa dampak negatifnya? Pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor tersebut. Di samping itu, harga traktor mahal. Tidak semua orang bisa membeli dan memilikinya. Masih banyak contoh-contoh lain seperti bus atau truk sebagai alat pendistribusian ataupun untuk kemajuan yang lain. Sebagai contoh, kalau kita di bidang pendidikan, dengan adanya kemajuan teknologi berupa HP Android sampai saat ini, itu juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Maka kita harus memperkecil atau menghilangkan sama sekali dampak negatifnya. Maka gunakanlah HP Android kalian yang bermanfaat. Nah, bagaimana tadi? Videonya jelas ya? Jelas. Jelas. Nah, dari video tadi, anak-anak sudah bisa menganalisis apa saja peran teknologi dalam masyarakat di bidang ekonomi? Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Nah, kalau itu coba kita lanjutkan ya. Nah, tadi dijelaskan peran teknologi di bidang produksi ya. Di videonya sudah ada tadi peran teknologi di bidang produksi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu produksi? Ayo, ya, Niam silahkan. Produksi adalah usaha untuk menciptakan atau menambah nilai ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, produksi adalah usaha untuk menciptakan atau menambah nilai ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagus sekali Niam ya, berarti sudah dibaca bukunya sama Niam ya? Iya, Bu Guru. Iya. Nah, ini juga sudah ada contoh-contoh produksi yang sering terdapat di lingkungan tempat tinggal kita. Ada yang membuat tas, ada yang membuat helm, membuat tahu, membuat gerabah, dan membuat barang-barang kebutuhan lainnya. Coba di lingkungan anak-anak, di sekitar tempat tinggalnya ada yang memproduksi barang apa? Ayo, ada nggak tetangganya mungkin yang punya usaha di sebelah rumahnya? Coba Membuat diingat. layangan. Membuat layangan. Oh, yang dijual di pasar seni gitu ya, Rama? Iya. Iya. Terus yang lain, ada usaha produksi apa lagi di sekitar rumahnya? Membuat kerupuk. Membuat kerupuk. Siapa tadi itu ya? Tidak raise hand, guru tidak tahu. Coba sebutkan namanya. Adit, Bu Guru. Adit, iya. Membuat kerupuk. Kemudian Gek Mirah apa, Nak? Tukang jahit, Tukang jahit di sana memproduksi apa, Nak? baju, Baju. Gek Mirah pasti sering ke tukang jahit ya untuk membuat baju untuk pentas ya, Nak ya? Iya. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan produksi yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi. Ayo, siapa yang tahu apa itu distribusi? Kegiatan mengirim barang. Ya, kegiatan mengirim barang. Ada lagi yang mau menambahkan? Kegiatan menyalurkan barang. Kegiatan menyalurkan barang. Niam, silahkan. penyaluran atau pembagian atau pengiriman barang. Ya, penyaluran atau pembagian atau pengiriman barang. Bagus ya, jadi dia mengirim dari tempat produksi hingga sampai kepada konsumen ya. Nah, selanjutnya, tadi anak-anak Bu Guru minta untuk membaca. Nah, kan Bu Guru minta untuk membaca yang judulnya disiplin dan kerja keras, awal dari sebuah inovasi yang cemerlang.
Kalau teks tersebut termasuk jenis teks apa ya, Nak ya? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, Niam lagi. Teks eksplanasi ilmiah. Ya, teks eksplanasi ilmiah. Kalau membuat teks eksplanasi ilmiah, kita harus memperhatikan kosakata baku dan tidak baku. Di sini ada yang tahu yang mana disebut dengan kosakata baku? Wah, Niam lagi. Niam memang super ya, top Niam. Apa Niam? Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Iya, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau kosakata tidak baku, ada yang tahu kosakata tidak baku? Ya, Rindu. Silakan Rindu. Kosakata tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ya, kalau kosakata tidak baku itu lawan dari kosakata baku, di mana kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Jadi semuanya sudah tahu apa itu kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kalau sekarang Bu Guru tanya, ciri-ciri kosakata baku itu yang mana ya? Apa saja ciri-cirinya? Mudah dipahami. Mudah dipahami, ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, Anggi? Digunakan di acara-acara formal. Digunakan di acara-acara formal, iya, biar lebih sopan ya. Selanjutnya ada yang mungkin yang tahu lagi? Tidak dipengaruhi bahasa asing. Iya, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ada lagi? Ya, semua yang disampaikan temannya itu sudah bagus, sudah sesuai dengan ciri-ciri kosakata baku. Kalau sekarang kosakata tidak baku, apa saja ciri-cirinya? Ya, Gek Mira. Susah dipahami. Susah dipahami. Kemudian Gong Aura. Umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Iya, digunakan dalam bahasa sehari-hari. Niam. Dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Ada lagi yang lain? Itu yang dimaksud dengan kosakata baku dan tidak baku serta ciri-cirinya. Anak-anak sudah bisa menjelaskan dengan sangat tepat, ya Nak ya. Nah, selain yang diceritakan tadi di teksnya tentang penemuan pesawat yang sangat bermanfaat bagi kita, teknologi juga dapat menciptakan penemuan-penemuan baru yang lain. Salah satunya penemuan berbagai jenis rangkaian listrik. Ya, Nak ya, rangkaian listrik ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, di sini dijelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada yang tahu apa itu rangkaian seri? Rama? Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup. Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup. Ya, benar. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Tidak. Oh, ada Adit ternyata. Silakan Adit. Rangkaian listrik yang disusun secara sederhana. Rangkaian sederhana, ya. Rangkaian sederhana ada dua jenis ya, Adit. Ada seri dan paralel, itu harus diingat ya. Nah, rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja atau tanpa cabang. Harus diingat ya. Nah, kemudian rangkaian paralel apa saja? Yang dimaksud dengan rangkaian paralel masih ingat? Ya, Gong Aura. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki aliran listrik lebih dari satu aliran edarannya lebih lada bercabang. Iya, memiliki rangkaian lebih bercabang dan edarnya memiliki cabang ya. Kemudian sumbernya lebih dari satu sumber ya.
Kemudian dari kedua rangkaian itu, ada yang tahu nggak persamaannya? Ayo coba, pasti tahu. Ya, Tugas, silahkan Tugas. Sama-sama disusun secara sejajar, Bu. Disusun sejajar? Nah, kurang tepat. Kalau disusun sejajar itu rangkaian seri. Kalau paralel kan tidak sejajar, Tugas ya. Nanti dibaca lagi bukunya ya, Nak ya. Tidak apa-apa. Ya, Rama. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Ya, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Ada lagi yang lain yang menemukan persamaan yang lain? Ya, Gong Aura. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Ya, dapat digunakan secara bersama-sama. Ada lagi yang lain? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh temannya, persamaan rangkaian seri dan paralel itu antara lain daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kemudian kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kemudian selain persamaan, tentu ada perbedaannya. Perbedaannya bisa anak-anak lihat dari ciri-ciri setiap jenis rangkaian tersebut. Kalau rangkaian seri, apa ciri-cirinya, Nak? Ya, Rama? Rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran listrik saja. Ya, rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang lain? Ya, Gong Aura? Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan atau yang menemukan ciri-ciri lainnya? Ya, Rindu? Jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan ikut mati. Ya, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain juga akan ikut mati karena hanya memiliki satu aliran ya. Kemudian sekarang kita ke ciri-ciri rangkaian paralel. Ada yang tahu ciri-ciri rangkaian paralel? Adit. Lampu lebih terang. Lampunya lebih terang. Ya, ada lagi yang lain. Revan. Membutuhkan banyak komponen sehingga relatif mahal. Ya, membutuhkan banyak komponen sehingga relatif mahal. Ada lagi yang lain, Rama. Rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran listrik. Ya, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Bagus ya, semua sudah bisa menyebutkan ciri-ciri rangkaian seri, rangkaian paralel, kemudian persamaannya. Jadi, anak-anak berarti sudah belajar dengan sangat baik ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengerjaan LKPD. Bu Guru sudah mengirimkan LKPD-nya di Google Classroom. Silahkan anak-anak cek di sana. Kemudian kalau sudah selesai mengerjakan, dikirim juga langsung fotonya ke Google Classroom ya, Nak ya. Nah, nanti kalau seandainya anak-anak menemukan kendala atau ingin bertanya tentang LKPD, silahkan chat langsung di Google Classroom-nya ya, Nak ya. Ya, selamat mengerjakan. Bu Guru kasih waktu sekitar 30 menit ya, karena ada 3 LKPD di sana ya, Nak ya. Silahkan mulai mengerjakan. Iya, Gek Mira. Kalau mau bertanya kan di classroom ya? Ya, di Classroom bisa di-chat ya. Di bawah soal yang sudah Bu Guru kirimkan, di sana ada kolom komentar. Silakan anak-anak chat langsung di sana ya.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Di sini Bu Guru lihat Sudah. di Google Classroom-nya sudah ada beberapa yang mengirimkan, tapi masih banyak yang belum. Baru 6 siswa yang mengirimkan. Waktunya masih ada ya, jadi anak-anak bisa cek kembali. Terutama Bu Guru cek LKPD 3-nya, mohon dicek kembali ya. Nah, terus untuk yang belum mengirimkan masih ada waktu ya, Nak ya. Waktunya masih sekitar 10 menit lagi. Untuk LKPD 1-nya udah semua selesai? Sudah. Ya, Sudah. sudah bisa lanjut ke LKPD 2. Nanti kalau sudah juga ke LKPD 3 langsung saja ya. Karena baru 6 orang yang mengirimkan, berarti masih banyak yang belum ya. Bu Guru, Ya, dia nggak ngerti arti kata analisis. ya sudah Bu Guru bahas chatnya di Google Classroom. Bisa lihat di sana ya. Untuk teman-teman yang lain juga, kalau seandainya menemukan kesulitan seperti Gek Mirah, bisa chat di Google Classroom. Biar bisa Bu Guru langsung balas ya. Sudah Gek Mirah? Sudah dilihat? Ya, sudah mengerti sekarang? Oke. Rama sudah selesai ya, Rama? Sudah, Bu Guru, tapi Rama tidak bisa mengirimkan ke Google Classroom karena Google Classroom-nya Rama lagi error. Oh, lagi Nanti- error. Ya, nanti nanti- Rama bisa minta tolong pakai HP yang lain juga bisa ya, Rama ya? Ya, Bu Guru. Ya, coba pakai HP yang lain nanti ya. Atau pinjam sama Chandra atau sama Ibu ya. Ya. Ya, ini sudah bertambah yang mengirimkan di Google Classroom. Sepertinya sudah hampir semua selesai, hanya beberapa siswa saja. Bu Guru tunggu. Waktunya masih 5 menit ya.
Ya, karena waktunya sudah habis untuk berdiskusi di Google Classroom. Sekarang kita lanjutkan ya, Nak ya. Nah, bagaimana tadi? Ada yang belum bisa mengerjakan itu ada yang belum bisa mengerjakan? Atau ada yang menemukan kesulitan? Menurut anak-anak, LKPD mana yang sulit? Sudah semua bisa ya, karena tidak ada yang nyahut ya. Bisa semua? Bisa ya? Ya. Berarti sekarang sudah siap untuk menampilkan hasil karyanya. Siap ya? Nah, kalau mangut-mangut kan nggak kedengeran di Bu Guru, nggak kelihatan juga. Siap. Siap? Siap. Ya. Kalau kita belajar tatap muka di kelas, mangut-mangut, tunjuk tangan atau angkat tangan, Bu Guru sudah tahu. Kalau seandainya di Zoom, ya harus unmute dulu, kemudian bicara biar bisa Bu Guru dengar ya Nak ya. Nah sekarang kita akan mulai untuk menyajikan hasil analisisnya. Nah ini sudah ada beberapa. Siapa yang mau untuk yang menganalisis peran teknologinya? Ya, ini ada Niam ya. Coba kita perhatikan semua yang sudah dikirimkan oleh Niam. Ya, terlihat nggak? Bisa dilihat pekerjaannya Niam? Bisa. Bisa ya, Niam, silahkan disampaikan hasil analisisnya, Niam. Saya Bu Guru. Nomor 1, awalnya barang dibuat dalam pabrik. Kegiatan ini dinamakan kegiatan produksi. Lalu barang diantar ke gudang. Sampai ke gudang diantar ke pedagang besar. Pedagang besar menjual barang ke pedagang kecil. Kegiatan ini dinamakan kegiatan distribusi. Lalu pedagang kecil menjual barang ke pembeli atau yang bisa disebut dengan konsumen. Iya. Terus selanjutnya, Niam, bisa dilanjutkan? Nomor 2, saluran yang saya gunakan selama pandemi ini adalah saluran distribusi, tidak langsung. Artinya dalam proses penyaluran barang dari produsen hingga sampai ke tangan saya harus melalui suatu lembaga distribusi seperti distributor, pedagang besar, agen, dan pedagang eceran. Di sini saya memilih menggunakan JNT atau JNE. Nantinya saya akan dikenakan biaya untuk setiap kegiatan distribusi yang saya pilih, namun saluran ini akan lebih mahal daripada saluran distribusi langsung. Karena semakin panjang jalur distribusinya, semakin mahal pula harga barang tersebut. Iya, terima kasih, Niam. Nah, dari yang disampaikan Niam tadi, bagaimana menurut anak-anak? Sudah tepatkah hasil analisisnya, Niam? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, ini ada berikutnya. Yang kedua, itu dari Satya Badra. Nah, kita akan menyimak bersama-sama hasil analisis dari Satya Badra. Bisa terlihat anak-anak? Bisa. Bisa. Ya, silakan Satya. 1. Teknologi transportasi sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi, terutama di bidang distribusi, karena akan berpengaruh terhadap penyebaran dan pengiriman barang. Dan contoh teknologi transportasi dari gambar tersebutlah pesawat dan truk pengangkut barang. Ya. 2. Silahkan dilanjutkan, Nak. Pertama, barang yang akan disebarkan diangkut melalui alat transportasi dari tempat produksi, lalu barang dikirim ke tempat penyaluran barang, lalu barang dikirim ke toko-toko besar, baru barang akan dikirim ke warung-warung kecil, lalu kita membeli barang tersebut dan baru kita akan menerimanya.
Iya, terima kasih untuk Satya. Nah, dari kedua hasil analisis tadi, teman kalian sudah menganalisis gambar yang Bu Guru kirimkan di sana yang menggambarkan proses distribusi barang sampai ke tangan konsumen atau tangan kita, ya Nak ya. Bagaimana menurut anak-anak dari penjelasan kedua temannya tadi sudah mengerti tentang alur distribusi dari pabrik sampai ke konsumen itu? Sudah. Sudah. Ya. Iya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyajikan hasil karyanya. Nah, kemudian kita sekarang akan lanjutkan. Untuk yang tugas berikutnya yang akan mempresentasikan adalah, nah ini ada Elisia. Sudah terlihat, Nak? Bisa terlihat? Bisa. Sudah. Iya, silakan Elisia. Kosakata tidak baku yang pertama ada penemu, arti kata orang yang menciptakan. Kosakata baku penemuan. Nomor 2 ada gasoline, arti kata bensin. Kosakata baku gasolin. Yang pertama arti kata ke-1. Kosakata baku Kurt Benz membangun mobil bahan bakar bensin menggunakan bernama Motorwagen. Iya. Adit dan Elisia. Nah, mungkin di sini masih ada beberapa yang belum memahami tentang kosakata baku dan tidak baku ya. Karena tadi ada yang sudah benar untuk penjelasannya, namun masih ada beberapa kata-kata yang termasuk kata baku, tetapi dituangkan ke dalam kata tidak baku. Coba nanti dibaca-baca lagi bukunya ya, biar nanti tidak timbul lagi kesalahan yang sama ya Nak ya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan tampilkan ini pekerjaan temannya yang sudah dikirimkan juga. Sekarang kita lihat pekerjaannya. Tunggu. Revan ya, kita lanjut ke ini Revan, dia sudah mengirimkannya. Tunggu sebentar, masih belum muncul, kita tunggu ya. Oke. Ya, sudah bisa terlihat, Nak? Sudah. Sudah, ya silakan Revan dibacakan. Persamaan rangkaian seri dan paralel. Nomor 1 ada memerlukan daya listrik yang besar. Nomor 2, kedua jenis rangkaian digunakan secara bersama-sama. Dan nomor 3, kedua jenis memiliki kesamaan hambatan listrik. Ciri-ciri rangkaian seri nomor 1 ada hanya memiliki satu aliran saja. Nomor 2, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Nomor 3, jika satu lampu padam, yang lain juga ikut padam. Ciri-ciri rangkaian paralel. Nomor 1, cahaya lampu lebih terang. Nomor 2, membutuhkan banyak komponen sehingga relatif mahal. Nomor 3, rangkaian paralel memiliki cabang. Ya, terima kasih Revan. Terima kasih sudah menyampaikan.
Nanti kita sekalian menanggapi setelah Bu Guru kirimkan satu tugas lagi dari temannya. Ini ada dari Tugus. Ya, sudah terlihat pekerjaannya Tugus? Sudah. Ya, silakan Tugus. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian seri disusun secara sejajar. Rangkaian seri menggunakan lebih sedikit kabel dan saklar. Dan jika satu komponen mati atau menyala, semua akan mati atau menyala. Persamaan rangkaian seri dan paralel. Memerlukan daya listrik yang cukup besar. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel disusun secara berderet. Rangkaian paralel lebih banyak menggunakan kabel. Dan jika satu komponen mati, komponen lain tidak akan mati. Ya, terima kasih Tugus. Nah, dari keduanya penjelasan temannya tadi tentang rangkaian listrik itu, menurut anak-anak bagaimana? Apakah sudah benar? Ayo, sudah benar apa belum? Sudah. Sudah ya. Nah, dari keduanya tadi sudah benar. Hanya saja untuk diagram Venn-nya Tugus, nanti tolong diperhatikan lagi ya Tugus ya. Biar lebih rapi untuk di tengahnya Nike. Ya Tugus ya. Nah, untuk Revan, Bu Guru tahu Revan kreatif, tapi tolong untuk tugas-tugasnya nanti lebih rapi ya Revan. Nah, Bu Guru sangat bangga sama anak-anak karena sudah bisa mengerjakan tugas hari ini. Walaupun masih ada beberapa yang masih keliru atau masih kurang tepat, tapi Bu Guru yakin anak-anak sudah berusaha dengan baik ya Nak ya. Nah, untuk itu Bu Guru akan menghadiahkan anak-anak untuk satu tepukan ya. Namanya tepuk good job. Pernah dengar tepuk good job? Pernah? Pernah. Nah, coba. Yang bisa, ada yang bisa nggak sebelum Bu Guru yang nunjuk? Nah, coba Bu Guru contohkan ya. Tepuk good job. G-O-O-D-J-O-B. Good job asik, good job asik. Ayo kita lakukan semuanya bersama-sama. Dinyalakan speakernya, dinyalakan mikrofonnya. Ayo kita semua melakukan tepuk good job. Kita bersama-sama. Nyalakan speakernya dulu semua bersama-sama. 1, 2, mulai. G-O-O-D-J-O-B. Good job asik. Good job asik. Ya, itu adalah Bu Guru berikan sama anak-anak yang sudah mengerjakan tugas dengan baik. Good job untuk kita semua. Ayo tepuk tangan. Ya, luar biasa. Nah, selanjutnya kita sampai kepada kesimpulan ya. Bu Guru akan share kembali. Nah, kesimpulan, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Siapakah yang bisa menyimpulkan apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo, raise hand. Iya, Anggi, silakan Anggi. Kita dapat mengetahui perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel, dapat mengetahui kata baku dan kata tidak baku, dapat mengetahui peran teknologi terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan konstruksi. Ya, bagus sekali Anggi. Ada yang lain? Ayo, siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari hasil kita hari ini? Ya, Rindu silahkan. Setelah saya belajar materi di atas, saya dapat mengerti tentang proses distribusi, penganalisian kosakata tidak baku pada teks, perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel. Iya,
Kemudian ada girang. Dapat mengetahui perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel, mengetahui kata baku dan tidak baku, mengetahui peran teknologi terhadap kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Iya, bagus sekali. Setelah kita mempelajari hari ini, kita akan mengetahui apa saja peran teknologi itu dalam kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Serta kita juga mengetahui apa saja perbedaan-perbedaan dari rangkaian seri dan paralel. Bagus ya anak-anak, berarti sudah menyimak pelajaran hari ini dengan sangat baik, dengan sangat tekun, jadi anak-anak bisa menemukan apa sih yang kita pelajari dari hari ini, apa saja kesimpulannya, apa manfaat yang bisa kita peroleh dari pelajaran hari ini. Nah, salah satunya manfaatnya itu bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita harus bersyukur. Seperti misalnya, kita sekarang bisa memanfaatkan adanya pesawat terbang, adanya mobil, adanya traktor yang bisa mempermudah segala kegiatan kita. Seperti contoh, saat pandemi seperti ini yang kita masih harus belajar secara daring. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi komunikasi, yaitu HP dan laptop saat mengikuti pelajaran. Ya, Nak, ya. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, untuk pelajaran berikutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang bagaimana peran teknologi di bidang konsumsi dengan lebih mendalam, karena tadi kita lebih fokus pada produksi dan distribusi. Jadi nanti baca-baca bukunya tentang peran teknologi di bidang konsumsi, ya Nak ya. Nah, karena kita sudah selesai belajar untuk mengukur kemampuan anak-anak, Bu Guru akan meminta anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi. Untuk linknya, silahkan dicek di WA grupnya. Bu Guru sudah mengirimkan di WA. Tolong dikerjakan dengan baik. Nah, jangan buru-buru saat mengerjakan ya Nak ya, karena seperti yang sering kita laksanakan, apabila di evaluasi ini nilai anak-anak tidak mencapai KKM atau kurang dari KKM, maka nanti akan Bu Guru kasih soal remedial. Namun kalau anak-anak sudah mampu mencapai KKM, nilainya sudah lebih tinggi atau sama dengan KKM, Bu Guru akan memberikan tugas pengayaan. Kerjakan dengan sangat baik ya Nak ya, jangan terburu-buru. Nah, ada yang tidak bisa mengakses Google Form-nya? Sudah bisa dibuka? Coba dibuka Nak. Dibuka Google Form-nya. Sudah selesai anak-anak? Belum. Ya, masih ada waktu ya. Silahkan dikerjakan dulu. Nah, ini sudah ada yang mengirimkan di Google Form-nya. Bu Guru sudah cek, sudah ada beberapa yang mengirimkan. Silahkan yang lain untuk segera menyelesaikan tugasnya, namun harus selalu teliti, ya Nak ya.
Karena pelajaran kita sudah berakhir, namun sebelum kita mengakhiri pelajaran, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Sekarang kita akan bernyanyi lagu daerah yang dari Bali ya. Setelah kemarin dari luar pulau, sekarang kita kembali ke lagu daerah yang berasal dari Pulau Bali, pulau kita tercinta ya. Nah, silahkan anak-anak mendengarkan, kemudian ikut bernyanyi ya, Nak ya. Nah, coba dilihat nanti. Ini ada satu binatang, satu hewan yang sangat menyukai hujan. Nah, ayo, kalau mau bernyanyi sesuai dengan kata kecil ini. Ayo. Bulan hujan balas megudugan, bulan hujan balas megudugan. Kata dongkang padu diraya mencandu, kek 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 kek. Kan awak yang ngetor, awak yang ngetor. Masa pun ngojok balik termesari, kek kek kek. Bulan hujan balas megudugan, bulan hujan balas megudugan. Kata dongkang padu diraya mencandu, kek 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 kek. Kan awak yang ngetor, awak yang ngetor. Masa pun ngojok balik termesari, kek 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 kek. Nah, bagaimana tadi? Lucu ya kata kecil ini ya. Tapi kelihatannya anak-anaknya Bu Guru lagi malu-malu untuk mengikuti si kata ya. Ya, tidak apa ya. Nanti kita coba lagi. Jangan malu-malu. Karena seperti yang sering Bu Guru bilang, saat belajar wajar untuk salah. Asal jangan kesalahannya dilakukan secara berulang-ulang ya Nak ya. Nggak usah malu. Kan juga sama teman-teman, sama Bu Guru, tidak ada orang lain juga yang melihat. Kalau salah, Bu Guru pasti akan meluruskan ya Nak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita akan tutup dengan doa dulu untuk berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan kelancaran saat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Bu Guru minta untuk Rama, silakan Rama untuk memimpin doanya. Ya, Bu Guru. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rama. Nah, Ya, Bu Guru. karena proses pembelajaran sudah selesai, kegiatan pembelajaran hari ini Bu Guru tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.